Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya senang sekali Bapak dan Ibu terlalu semangat. Dari mana Bapak Ibu? Demak. Dari Demak. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh warga Demak. Terima kasih untuk kehadirannya di studio. Selamat sore saudara penonton dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara Gemari Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Supaya tetap semangat saya minta yelnya dulu ya. Arum Dalu mandiri selalu. Sekali lagi Arum Dalu mandiri selalu. Itu dia orang Demak. Baik, dan kita akan membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat di kota Demak. Sudah sejauh mana? Karena tidak baru sekali ini Demak hadir dalam Gemari Arum Dalu. Jadi kita akan melihat perkembangannya sejauh apa yang sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah didukung oleh seluruh masyarakatnya. Dan acara ini kerjasama TVRI Jawa Tengah dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Damandiri, yang ikut mensukseskan program pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian masyarakat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yayasan Damandiri. Langsung saja kita sapa Bapak Subiakto Cakrawardaya. Selamat sore Pak Subiakto. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Baik, jauh-jauh datang dari Jakarta, baru landing kabarnya ya Pak ya. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Dan kita beri tepuk tangan narasumber kita yang utama, Bapak Bupati, Bapak Dahirin. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Kemudian di sebelah beliau juga ada Bapak Rektor IKI PGRI Semarang, Bapak Mufdi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Dan kemudian di sebelah beliau dari Wakil Pimpinan Bank Jateng Cabang Demak, Bapak Akum Salimi. Selamat sore Bapak. Baik, dan mungkin saya akan perkenalkan juga siapa yang menyemarakkan kita untuk kesempatan sore hari ini yang datang dari Demak beramal ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Demak. Ada dari kelompok UPPKS, silakan berdiri ibu-ibu. Iya, ini kelompok UPPKS Pepaya, Sri Kandi kita yang akan mewakili ke tingkat pusat ya ibu ya kabarnya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk keberhasilan beliau. Dan kemudian ada dari adik-adik mahasiswa IKI PGRI, silakan berdiri. Kita beri tepuk tangan. Nah, mereka ini yang sudah melakukan KKN tematik Posdaya ya, nanti bisa berbagi pengalaman bersama kita di sini. Apa saja yang sudah kalian lakukan di sana untuk memberdayakan masyarakat? Baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan. Kita akan persembahkan terlebih dahulu sebuah tari untuk Bapak dan Ibu. Ini merupakan satu kebanggaan kita karena yang akan membawakan dari adik-adik dari SD Wilangrejo 1 Kecamatan Wonosala. Iya, baik. Dan saya akan langsung memperkenalkan narasumber. Kita akan berbincang-bincang dulu sejenak ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, bisa diceritakan Bapak apa saja perkembangan yang sudah berhasil diraih dari Kabupaten Demak untuk memberdayakan masyarakatnya? Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan masyarakat Demak khususnya yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah Kabupaten Demak ini memiliki luas wilayah kurang lebih 89 hektar dan 54,5% itu adalah merupakan sawah atau tanah sawah, tanah pertanian. Oleh karena itu rata-rata produktivitas itu ada berupa padi, barang itu 60 kuintal itu per hektarnya. Untuk tahun 2012 itu produksi padi di Kabupaten Demak itu mencapai 601 lebih ton. Sehingga setiap tahun rata-rata itu mengalami surplus beras sebanyak 250 ton. Surplus ya Pak ya, di Jawa Tengah juga kita bertepuk tangan dulu. Itu satu prestasi yang luar biasa ya Pak ya. Dan kabarnya juga ada satu desa yang ternyata sudah melakukan inovasi Pak Subiakto. Jadi ada inovasi dari kepala desanya ya, gitu ya Pak ya. ya. Jadi menemukan satu jenis yang baru, padinya 2 warna, ada merah putih dalam satu bulir. Wah, luar biasa. Oke, baik. Ya, merah putih ya? Ya, merah putih. Wah, luar biasa. Tidak ada contohnya di sini Pak? Tidak ya? Tidak di bawah saya. Sayangnya tidak. Ya. Baik, nanti kita akan melanjutkan Bapak karena akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Kita saksikan terlebih dahulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saudara kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan acara Gemari Arum Dalu kami lanjutkan kembali. Bapak dan Ibu, saya mohon tepuk tangannya yang meriah untuk sebuah tari berikut ini. Tari Merak yang akan dibawakan oleh SD Negeri Pilang Rejo 1.
Iya, terima kasih adik-adik yang sudah menari merak dengan cukup manis sekali. Baik, Pak Bupati, nah ini bisa dijelaskan lagi Bapak tadi yang untuk pemberdayaan masyarakat di sana Pak sejauh ini. Jadi alhamdulillah, jadi di samping Demak ini adalah potensi pertanian, yaitu padi, sehingga memang sektor pertanian ini merupakan penyumbang terbesar pendapatan domestik real bruto di Demak ini. Kemudian ada hasil pertanian yang lain yang ada di Demak ini, yaitu hasil hortikultura di samping padi tadi, yaitu menghasilkan beberapa komoditas pertanian. Termasuk melon juga kabarnya ya Pak ya, Demak itu juaranya. Ya, kacang hijau, jagung, kedelai, kemudian cabai, juga bawang merah, umbi-umbian dan sebagainya. Itu alhamdulillah juga ada satu spesifikasi Demak ini adalah samping belimbing yang sudah terkenal. Oh iya, terkenal belimbing. Benar jambu ya? Ya, kemudian ada jambu citra. Luar biasa. Nah, itu juga jambu citra dan jambu delima. Samping belimbing itu sendiri. Tapi ada spesifikasi lagi dari 14 kecamatan, 3 kecamatan itu Guntur, Karangawer, dan kemudian Meranggen itu punya potensi untuk tembakau. Oke, baik. Tadi kalau kita berbicara jambu, di sini kan ada jambu. Ini jambu citra atau jambu delima? Delima ya? Oh, ini delima. Ini jambu bule itu Pak. Ya. Pak Subianto paham jambu bule? Enggak. Bule itu saya jelaskan ya Pak ya. Bule itu jambu yang dibudidayakan dekat perkolam lele. Nah, bener kan Bapak Ibu, terangkan dong buat saya. Jadi lele termasuk produsen lele juga Pak? Ya, di Demak ini. Cukup besar ya, luar biasa. Di samping itu juga jadi dari segi pangan gizi cukup Pak ya, terjamin Pak ya, masyarakat itu dan baik. Jadi kemudian kondisi kemiskinan di sana bagaimana Pak? Alhamdulillah, jadi kita memang sementara ini sudah berkisar 17% gitu ya, masih. Bagi berapa? 17% gitu. 17%. Kita upayakan ke depan nanti akan kita kurangi sehingga pengembangan. Kalau Jawa Tengah berapa Pak ya? Saya kalau tidak hafal ya. Kalau Tengah itu. Di atas atau di bawah Jawa Tengah? Di atas ya, masih di atas. Jadi masih lumayan juga Pak. Ini apa masalah utama ya Pak? Jadi memang kalau kita lihat pengembangan ini konsistensi berkaitan pengembangan UMKM ini harus kita galakkan Pak. Dalam rangka tadi mengentaskan atau mengurangi kemiskinan tadi. Jadi potensi itu harus kita kembangkan sehingga dengan demikian di samping tadi pertanian prioritas pembangunan yang lain juga itu bagaimana kita mengembangkan UMKM. Itu juga merupakan salah satu upaya yang harus kita lakukan dalam rangka memberikan kemandirian kepada masyarakat tadi. Apa program yang terobosan Pak untuk mempercepat kemiskinan tadi dengan cara tadi memberdayakan usaha-usaha kecil menengah dengan kira-kira apa yang menjadi program pemerintah itu apa Pak? Mungkin apa bantuan pendidikan, latihan, atau mungkin juga bantuan dana atau subsidi lain ya barangkali ada macam-macam yang barangkali sudah dilakukan. Ya, di antara lain itu bagaimana kita ini punya komitmen untuk mengembangkan potensi dari masyarakat di atas pendidikan. Sebab pendidikan ini kan merupakan salah satu modal untuk kemandirian, untuk menanggulangi tadi. Maka pendidikan yang ada di Demak ini kita kembangkan. Di antara lain kita insya Allah nanti tahun 2014 ini kita mendirikan akademi komunitas.
Akademi Komunitas. Apa itu, Pak? Itu adalah program bagaimana kita tenaga-tenaga terampil yang sementara ini di alumni dari SMK itu sudah barang itu bagaimana kita potensi yang ada itu kita tingkatkan dengan D2 atau D1. Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan untuk bekerja sama dengan UGM. Jadi dibantu UGM itu ya, potensi yang ada itu, SMK antara lain itu ya. Baiklah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang pendidikan di sana seperti apa, dan kabarnya juga perbandingan antara SMK dengan SMA itu sudah lebih banyak SMK-nya untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Demak. Baik, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi ada apa sebetulnya yang di Demak ini, kemajuan atau hal-hal yang memang perlu menjadi fokus perhatian dari pemerintah untuk bisa dikembangkan dari potensi yang ada. Kita saksikan terlebih dahulu visualisasi berikut ini. Pemberdayaan masyarakat di Demak telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, yakni penghargaan peningkatan produksi padi selama 3 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Kemudian, penghargaan ketahanan pangan, serta penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang keluarga berencana, pendidikan, dan pembangunan pertanian. Peningkatan ekonomi masyarakat Demak perlu upaya serius dan menjadi tanggung jawab bersama. Ini karena masih ada anggapan Demak sebagai daerah tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Semarang, Kudus, dan Jepara. Jurus yang saya pakai, Pak, terutama saya ngasih keterampilan dulu, Pak. Karena dengan bekal keterampilan, yaitu keterampilan jahit ya, Pak, terutama dia bisa punya bekal keterampilan yaitu jahit. Dengan dia bisa jahit, otomatis, wah, saya sekarang sudah bisa jahit, jadi saya ikut di kelompok UPPKS supaya bisa menambah pendapatan dan penghasilan keluarga saya yang memang masih relatif minim. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan suatu kegiatan yang memadukan dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan bagian integral dari kurikulum S1, salah satunya IKIP PGRI Semarang yang setiap tahunnya mengadakan KKN. IKIP PGRI Semarang yang telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Damandiri telah menggelar KKN tematik Posdaya yang memiliki 4 pilar, yakni pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Sebagai tindak lanjut kerjasama, diadakan kegiatan pendampingan Posdaya dalam berbagai aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan yang berbasis masyarakat. Pada tahun ini, IKIP PGRI Semarang menerjunkan sekitar 2.350 mahasiswanya untuk mengikuti kuliah kerja nyata KKN tematik Posdaya di 3 daerah, yaitu Kota Semarang, Demak, dan Grobogan. Yayasan Damandiri menaruh harapan besar terhadap KKN mahasiswa, utamanya KKN tematik Posdaya IKIP PGRI Semarang, agar mampu membentuk Posdaya sebanyak-banyaknya saat terjun di masyarakat pedesaan. Upaya pengentasan kemiskinan dikembangkan bersamaan dengan upaya yang didukung oleh gerakan masyarakat dan upaya pengembangan ekonomi mikro dan kecil melalui dana yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan. Bank Jateng yang telah bekerja sama dengan Yayasan Damandiri intens menyalurkan dana murah dan mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pendanaan dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Demak tidak lepas dari peran Bank Jateng pula. Itu tadi kita sudah melihat gambaran bagaimana di Kabupaten Demak hal-hal apa saja yang memang sudah dikembangkan di sana, dan kita juga Pak Subiakto patut menghargai, memberikan acungan jempol karena ada di antara
penonton yang ada di studio saat ini, ada kelompok ibu-ibu UPPKS yang sudah menjuarai tingkat Jawa Tengah. Mohon berdiri ibu-ibu dari kelompok UPPKS, dan mereka ini sedang menunggu penilaian dari nasional ya Ibu ya. Mudah-mudahan bisa terus berhasil membawa harum nama Demak dan Jawa Tengah tentu saja. Saya boleh mikrofonnya diberikan, kita akan mendengarkan apa saja sih sebetulnya yang membuat kelompok ibu ini bisa menjuarai tingkat Jawa Tengah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok UPPKS Pepaya Desa Cabean yang sekarang sudah alhamdulillah sudah mendapat juara 1 kreatif tingkat nasional. Udah tingkat nasional, udah juara 1. Sudah. Wow, Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu yang mulia. Baik, silakan diceritakan apa yang sudah dilakukan Ibu bisa dapat juara 1. Ya, memang yang kami lakukan, jujur saya sangat berterima kasih sekali sama Ketua PPC aku Kecamatan Demak, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak yang sudah membimbing kami sehingga kami bisa melaju sampai ke tingkat nasional, dan saya sangat berterima kasih sekali atas segala bimbingan maupun dari segi dana ya Bu. Memang tadinya kami berawal dibimbing oleh BPC aku itu dikasih dana sebesar 5 juta. Usaha apa yang dilakukan? Usaha Ibu? yang dilakukan memang tadinya di Profesi Pakaian Dalam Bu. Dan dari sini saya berpikir karena pakaian dalam itu sama sekali mulai dari kain percaknya itu kan bisa dimanfaatkan, banyak manfaatnya sekali. Dan di sini saya mengajak ibu-ibu untuk memanfaatkan kain percak itu, dibikin ada masker, ada keset, dari selain pakaian dalam itu kan ada yang bisa dibikin buat bandu rambut segala macam, pokoknya itu dari limbah kain pakaian dalam itu tadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami yang tadinya cuman beranggotakan 10 orang Bu, di tahun 2012 bisa meningkat menjadi 23 orang. Dan di tahun 2013 ini sekarang anggota kami sudah menjadi 33 orang. Luar biasa ya. Hebat sekali. Jadi produksinya hanya untuk pakaian dalam aja sebenarnya. Dan tadi kreativitasnya limbah-limbahnya juga bisa dibuat. sudah bisa dimanfaatkan. Keset untuk macam-macam. Ibu yang Luar membina biasa. untuk pemanfaatan limbah itu mengadakan pelatihan atau ada dari kelompok lain lagi? Oh enggak, memang itu Makanya dari saya juara sendiri. Ibu mendapatkan juara kreatif itu ya Bu ya. Iya. Karena memanfaatkan limbah ya. Iya Pak, Di alhamdulillah. antaranya itu ya. Iya. Apa yang sejak kapan Ibu ini mulai berdiri kelompok ini? Berdirinya itu tanggal 17 Juni tahun 2009 itu mulai kami Oh baru merintis. saja ya? Iya. Baru saja, belum lama ya? Belum lama. Sudah kelompok ini sudah akan rencana membentuk koperasi bagaimana? Belum? Karena profesi saya di pakaian dalam ya Pak. Ini niat saya malah mau buka usaha yaitu ke pembalut wanita karena profesi saya di pakaian dalam. Cuman di sini kami masih ada kendala yaitu di modal Pak, di dana. Ya, Jadi artinya kelompok ini tidak mau dijadikan koperasi supaya tadi nanti kalau mau pinjam modal ke bank Karena itu akan lebih mendapatkan dipercaya. Kalau hanya kemudahan. kelompok nanti agak sulit. Tapi kalau badan hukumnya koperasi, nanti kalau datang ke BPD pasti akan diterima dengan baik. ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya mungkin seperti Ya. itu Pak, karena Nanti di sini barangkali ada kepala Ya. dinas koperasi pasti akan membantu. Baik, ya, mungkin bisa untuk langsung dibentuk. dijelaskan Bapak Kepala Dinas Koperasi. Baik, silakan Ibu mikrofonnya diserahkan. Ya. Terima Apa kasih. yang dilakukan Assalamualaikum kepada warahmatullahi mereka? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi keunggulan dan kelebihan kalau satu kelompok itu membentuk koperasi, Iya. karena koperasi sudah teruji. Ya. Pada saatnya Indonesia krisis, koperasi tetap eksis. Iya. Dan koperasi, kalau kita berkoperasi, keuntungan yang disebut dengan sisa hasil usaha itu akan menjadi milik anggota keseluruhan. Sehingga modal itu bisa bertambah dengan iuran setiap bulan, kemudian keuntungannya juga masuk menjadi milik anggota itu sendiri. Jadi Iya. Bapak ingin mendorong ibu-ibu ini untuk berkoperasi Pak ya? Insya Allah siap. Cuman barangkali Kami siap. harus bayar notaris berapa itu kalau notaris kalau di tempat Begini Bapak, jadi program pemerintah daerah Kabupaten Demak Iya. ada program bantuan. Kalau memang kelompok ini nanti sungguh-sungguh bisa kita ada fasilitas bantuan subsidi dari pemerintah kabupaten untuk
membentuk satu kelompok koperasi yang dibiayai dari anggaran APBD. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, tuh. Karena sebelumnya dari Yayasan Gam Mandiri juga sebetulnya sangat tapi intens sudah untuk dari menggerakkan Pemda, ya. kelompok-kelompok perempuan. Terima ini. kasih Pak Bupati Siap. ini. Baik. Mudah-mudahan Terima segera kasih. bisa dibentuk koperasi sehingga Ibu kalau cari modal nanti lebih mudah Bu kalau dengan menggunakan koperasi Iya. ya. Dan di sini ada Pak dari Bank Jateng, saya kira juga akan bisa membantu Ya. di sana ya. Baik, terima Terima kasih kasih. Bapak, Terima dan kasih, mudah-mudahan Pak. tumbuh lagi seperti kelompok-kelompok pepaya ini ya Bu ya, di tempat-tempat lain juga di Kabupaten Demak. Baik, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa Bapak dari KIPGRI yang mereka juga melakukan KKN tematik Barangkali ke Pak Posdaya. Rektor dulu deh. Nah, Ya, mungkin Pak, Pak Rektor iya. bisa dijelaskan sejauh ini apa yang sudah dilakukan mereka di Kabupaten Demak. Ya. Iya, terima kasih. KIPGRI Semarang sebenarnya KKN sudah lama, Ya. fokus pada pendidikan sudah lama juga. Tapi pada tahun 2011 kita melakukan MOU dengan Yayasan Gam Mandiri, sehingga KKN kita menjadi lebih fokus pada 4 hal tadi. Di samping pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Setiap tahun kami memang menerjunkan 2.500 lah kurang lebih ya setiap tahunnya di 11 kabupaten, salah satunya adalah Demak. Saat ini kami sudah melalui mahasiswa sudah bisa membentuk sekitar 300 ya kelompok yang dibentuk oleh mahasiswa, dan khusus di Demak ini memang kami ada 2 tahap Pak Bupati. Jadi ada KKN bulan Februari itu KKN reguler Pak. Khusus yang bulan Agustus ini kami KKN terintegrasi, jadi mahasiswa selama 2 bulan dengan PPL, sehingga memang ini khusus untuk yang bulan-bulan ini di desa-desa yang agak dekat sekolah ya, tapi SD juga banyak. Dan khusus di Kabupaten Demak memang agak spesial saya kira ini, terutama di 2012-2013 ini. Saat ini sudah ada 12 posdaya yang tahap pertama dan 13 forum anak di tingkat kecamatan, dan yang terakhir ini kita ada 4 posdaya baru. Dan di Batur Sari ini satu desa yang kebetulan tidak jauh dari sini, ini kota tapi desa Pak Subiakto, jadi kelihatannya dekat Semarang tetapi ya desa betulan itu. Di situ kita sedang mulai mengembangkan berbagai macam hal yang kita kenal, bagaimana kita memberikan bantuan teknologi, misalkan untuk penggemukan kambing, kita membantu mesinnya melalui ATS di bawah yayasan kami sama dengan KIPGRI Semarang. Mesin itu untuk menggiling pakan ternak, ya, pencacah dan menggiling sampai halus. Lalu kita juga membantu kandangnya, panggung. Bakunya dari apa Pak? Makanan tadi? Makanan itu macam-macam Pak, dari rumputan bisa, lalu dari limbah-limbah limbah termasuk jagung dan sebagainya itu bisa. Jagung itu sampai dalamnya Pak, jadi kalau jagungnya tidak diambil toh Pak, ini Pak ya bolongnya juga bisa gitu dicacah dicacah di situ. Lalu kita buatkan kandang panggung di atas untuk mengemukan kambing, lalu air seninya kita ambil untuk pupuk dan pupuk air kambing, air seni kambing ini luar biasa istimewa sekali. Tidak saja bisa untuk pemupukan berbagai jenis tanaman, tapi juga untuk rumput yang saya kira perlu disosialisasikan. Ini rumput azolla. Iya, ini rumput ini sangat bagus juga untuk pakan ternak. Lalu juga kita kembangkan untuk lele Pak di situ. Berbagai jenis tanaman juga kita kembangkan dari hasil pupuk yang kita juga buat di situ. Masyarakat di lingkungan situ juga kita bantu melalui masyarakat. Jadi tadi sudah ada beberapa potensi lapangan kerja itu Pak ya? Iya, untuk penggemukan kambing ini ada 2 kelompok. Satu kelompok itu sampai 30 kambing. Itu ya tadi piara kambing, piara makanan ternak, makan pakan. Itu satu desa. Ya, di kampung saja itu. Jadi kelompoknya biasanya kampung-kampung itu. Ini yang sebenarnya sedang kita terus ingin kembangkan. Sementara melalui posdaya Bapak, saya kira ini di samping pendidikan, ibu-ibunya kita latih kewirausahaan. Ini saya kira hal yang
cukup berkembang Sangat di penting, berbagai tempat. Dan ini saya kira kebetulan mahasiswa hadir ini di kesempatan Ya, kali barangkali ini ke Pak bisa Bupati. Pak Bupati, ini suatu program yang luar biasa, Pak. Jadi saya tanyakan tadi terobosan-terobosan apa dari Pak Bupati untuk pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan. Barangkali program yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor ini luar biasa sekali, Pak, kalau diadopsi di sana, Pak, di Demak. Bagaimana komentar Bapak? Jadi itu sangat memang kita rasakan. Oleh karena itu Bank Demak ini welcome berkaitan KKN-KKN yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang memang dekat dengan Demak itu di Semarang ini. Oleh karena itu sudah barang itu harapan saya apa yang dilakukan oleh anak-anak atau adik-adik kita mahasiswa IKPGR ini sudah barang itu nanti dikembangkan di tempat-tempat lain. Iya, betul. Dengan demikian nanti Artinya Bapak punya komitmen untuk mengembangkan untuk di tempat lain, yang Pak, lain, ya? gitu. Untuk didukung seluruhnya, ya, Pak. Iya. Bagus sekali. Iya. Dan Pak Bupati ini saya kira dari Damandiri yang bagus, juga mereka memfasilitasi untuk pendampingan. Jadi mahasiswa kami yang sudah KKN sukses nanti diberikan beasiswa sebenarnya oleh Damandiri ya untuk melakukan Pak Rektor siap, Pak, kalau nanti ini jadikan program dari Pak Bupati, Bapak tentunya siap untuk memberikan bantuan mahasiswa maupun juga pada dosen-dosen, termasuk untuk tadi membuat mesin, Pak. Mesin dengan untuk harga yang murah. Ya. Harganya tidak terlalu mahal kan, Pak? Tidak terlalu mahal, sekitar 6-7 juta, Pak. Itu bisa untuk berbagai kelompok, beberapa. Dan saya yakin kelompok, kalau toh pinjam dari perbankan masih bisa mengembalikan, Pak, ya, dari hasil-hasilnya itu barangkali ya. Nanti kita tanya pada beliau. Tapi barangkali ke adik-adik mahasiswa tadi, coba. Baik, silakan. Siapa yang ingin Sudah ada pengalaman tadi berbagi dikatakan Pak Rektor, ada Anda sendiri yang melaksanakan itu atau lainnya? Bukan ya? Lain. Atau di kelompok lain? Di kelompok lain Silakan atau mikrofonnya. Tapi silakan. Apa pengalaman Anda? Selamat malam Bapak Malam. Rektor KPGRI. Selamat malam juga Bapak Bupati Demak. Selamat malam juga perwakilan dari Bank Jateng. Saya atas nama kawan-kawan PPL KKN terintegrasi KPGRI Semarang ingin menyampaikan bahwa di sini kami di Desa Batursari memberikan pelatihan dan pendampingan kepada remaja dan kepada ibu-ibu di Desa Batursari. Kami melakukan pendampingan dalam upaya meningkatkan posdaya yang didasari 4 pilar yang sudah ada. Kebetulan kami memberikan pendampingan di 3 pilar, di kewirausahaan, pendidikan, dan lingkungan. Di bidang pendidikan kami bekerjasama dengan teman-teman remaja, teman-teman Karang Taruna di Desa Batursari. Kami memberikan bimbingan kepada mereka, memberikan pendampingan kepada mereka untuk melaksanakan program bimbel di setiap RT di Desa Batursari. Di samping itu di bidang kewirausahaan kami juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk membuat kerupuk nasi. Kerupuk nasi ini berbeda dengan kerupuk nasi yang lainnya. Kerupuk nasi ini kami desain tanpa boraks, jadi aman untuk kesehatan. Lebih sehat ya. Iya. Lalu di bidang lingkungan kami memberikan pelatihan, kami memberikan pembimbingan kepada remaja dan juga ibu-ibu di Desa Batursari. Di sini kami membentuk atau memproduksi pupuk kompos dan juga kami membuat desain apilon atau apotek hidup dalam peralon, seperti itu. Itu pengalaman saya yang harapan dari kami besar dari pemerintah Demak dan juga instansi-instansi yang terkait dapat membantu untuk kelancaran dan kontinuitas dari kegiatan atau program ini. Kalau pendidikan tadi di sana Anda cek ada PAUD nggak? Kalau PAUD kami bentukan dalam sebuah rumpin, Bapak. Jadi rumpin rumah pintar. Sudah ada atau Anda ikut membentuk di sana? Kami ikut membentuk untuk rumpinnya, ya. Jadi termasuk dalam KKN Anda itu membentuk PAUD yang tadinya tidak ada menjadi ada. Untuk PAUD sebagian sudah di luar kegiatan KKN kami memang sudah ada, tapi sudah ada, di ya. situ kami kurang masih membentuk lagi rumpin baru lagi, di mana nanti siswa yang datang itu kami instruksikan untuk membawa sampah yang nanti bisa dikelola oleh remaja. Nanti dari remaja itu hasil pengelolaan bisa didaur ulang, bisa bisa dimanfaatkan lagi untuk dijadikan barang yang lebih bernilai ekonomis tinggi dan juga bisa diperjualbelikan kepada pengumpul sampah, nanti bisa menambah
income kas mereka, atau mungkin apabila mereka ingin mengadakan kegiatan apapun, dana tidak melulu minta dari pihak Bisa terkait. mandiri ya, Ya, dia? ya. Diolah menjadi apa itu tadi sampahnya? Kompos. Jadi Untuk kompos. sampah yang anorganik kami mendesain. Untuk yang plastik kami membuat tas. Oke. Membuat tas. Untuk yang kertas mungkin kami daur ulang lagi, nanti bisa dijadikan hiasan rumah, atau Ya. kita bisa dijadikan kertas lagi, bisa digunakan lagi untuk pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk adik-adik mahasiswa. Ada lagi yang ingin memberikan pengalamannya? Baik, cukup itu saja. Dari kelompok Posdaya yang dibina, mungkin ada yang hadir? Bapak dan Ibu ada? Ya, baik. Silakan Bapak. Bisa diterangkan apa yang sudah dialami sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Posdaya Permata Jaya yang mana binaan dari IKBKRI. Sebelumnya kami berawal atau dibina juga oleh ATS, sebagian juga dari IKBKRI. Program yang kami kerjakan adalah peternakan yang mana memanfaatkan limbah pertanian sekaligus mengaplikasikan teknologi bakteriologi yang mana menjadikan ternak kambing itu tidak mengganggu lingkungan, ya, sehingga dengan terbatasnya lahan sekarang itu, pertama, selama ini kalau lagi panen padi, kecenderungan pada akhir panen itu banyak yang dibakar. Tetapi pada saatnya musim kemarau, kita mencari pakan itu sampai Sulit, ya? Iya. melalang buana antar kota. Pertama, kedua, dari beberapa kelompok kami, peternakan, kemudian ada wirausaha las, kemudian ada kesehatan dengan Tibun Nabawi, ya, yang diwakili dengan Bekam, kemudian ada pendidikan juga. Terima kasih sekali untuk Bapak Muhdi mewakili IKBKRI. Kami ingin sekali kerjasama ini akan dilanjutkan ke depan, karena kami masih sangat kekurangan dalam aplikasi yang kami lakukan sehari-hari kaitannya dengan ilmu bakteriologi, yang mana itu pertama untuk ternak itu akan mempercepat pertumbuhan. Ini praktek yang kami lakukan. Ternak usia 3 atau 4 bulan ini kita pelihara dalam 3-4 bulan juga akan setara dengan ternak usia 1 tahun. Tapi ini khususnya untuk kambing putih, Pak. Yeah. Nah, saya ingin sekali, pertama, selama ini kalau kami hanya kambing putih, kemungkinan nanti pemasarannya akan sangat-sangat terbatas. Karena masyarakat sekitar kami, ya, Batursari, Merangkin dan lain-lain itu cenderung ke kambing Jawa. Oh, kambing putih dari mana, Pak? Kambing putih itu Sebetulnya domba. sebagian Oke. ada, tetapi untuk secara umumnya itu masyarakat kurang begitu Kurang suka. suka, ya. Pertama itu. Kedua, kami rumput azolla tadi itu ada, sebetulnya rumput itu rumput liar lah bahasanya. Ya. Cuma pertama sekali pemanfaatan, ya, pemanfaatannya sebetulnya rumput azolla ini bisa menggantikan pakan ternak, baik itu untuk ayam, bebek, kambing, ya. Ya, ya. Itu dengan protein yang sangat-sangat besar, Pak. Pertama. Kedua, tetapi bagaimana kita bisa mengelola atau menanam azolla ini supaya layak sebagai pakan ternak yang berkesinambungan. Itu ternyata kalau kita hanya sebar saja gitu, Pak, ya, itu nggak mungkin kita panen hari ini, maksimal 1 minggu kemudian bisa dipanen lagi. Dari Dinas Pertanian di sana tidak ada penyuluhan? Ini untuk Bapak saya Pak Dakirin ini ya, saya minta tolong sekali. Tadi kami sudah mengaplikasikan dengan pupuk cair yang mana saat ini kami masih bekerja sama dengan pihak swasta, ya. Jadi maaf, selama ini apa yang saya lakukan atau kami lakukan itu kebetulan malah dari pihak luar, maksudnya bukan dari pemerintah. Saya sangat-sangat ingin sekali pemerintah itu, khususnya kalau dalam hal ini Bapak Dakirin, syukur-syukur ini bisa memasarkan sampai nasional, karena sesungguhnya banyak potensi yang ada di negeri ini, tetapi belum teraplikasi atau belum tersalurkan dengan bagus. Nah, kemudian masa pemberdayaan untuk ekonomi, mungkin banyak kelompok-kelompok atau untuk masyarakat kecil itu tidak berani menyentuh ke
perbankan Pak ya. Oke. Karena mungkin maaf Baik. dengan birokrasi yang agak sulit Ya, atau bagaimana. baik Bapak, gitu kita ya. sudah bisa memahami. Terima kasih. Tadi masalah menyinggung tentang rumput azolla, selain di kelompok Bapak masih ada juga Sebetulnya masyarakat yang membudidayakannya. ada, cuma salah satu contoh begini Bu, karena sangat jarang pemanfaatannya. Giliran ini misalkan di Rejomulyo ya, Bapak atau Ibu itu mencari untuk pakan lele atau apa, itu jatuhnya bukan hanya mahal, tapi sangat mahal, bisa 50.000 ke atas per kilo. Oke, baik. Karena apa Pak mahal Pak? Ya karena memang pertumbuhannya secara umum Oh, itu iya. sangat-sangat lamban Pak. Iya, iya, Tapi iya. kalau kita aplikasikan dengan pupuk yang kita formulasikan yang sudah ada binaan dari pihak ketiga, itu insya Cepat Allah dalam pertumbuhannya ya. 1 hari itu pertumbuhannya 1 meter persegi bisa menjadi 4 meter persegi itu insya Allah dalam Itu karena satu- pupuknya? Karena pupuknya. Pupuknya ada tapi? Nah, pupuk cari dari buatan maksudnya aplikasi dari pihak ketiga. Mereka yang memformulasikan Nah, gitu. saya ingin sekali ini Iya. dibina oleh bapak-bapak Oke. kami dari pemerintah. Ya, Paham. daerah. Ya, Iya. terima kasih. Iya. Bapak Bupati silakan menanggapi. Ya. Ya, jadi ini satu informasi yang sangat bagus, tapi kita dari Dinas Pertanian itu sebenarnya sudah ada satu tenaga hasil dari pengolahan bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di tempat itu. Ini kan mungkin hanya informasi yang sementara belum katalah terputus lah gitu ya gitu. Jadi potensinya ada, saya kira kita perlu kita sikapi bersama. Iya, Iya, mungkin saya ada kira dari Pak Bupati Dinas nanti- Pertanian yang hadir. Tidak ada ini. Enggak, Tidak ada ikut enggak bersama ada, kita ya. di sini ya. Iya, memang karena Pak, kalau Pak Rektor, itu kalau pakan tadi bisa bertahan berapa lama Pak? Kalau dibuat jadi makanan ternak? Untuk yang Tadi Bapak yang di mesin azolla hasil mesin tadi. itu bisa berapa bulan? tergantung jenisnya ya Pak. Ini memang berapa Pak? Lama sekali ya. Jadi ini yang sudah praktek. Jadi mungkin saya jelaskan juga. Bisa 6 bulan sampai itu? Bisa berapa Pak? Bisa. Nah ya, bisa sampai 6 bulan. Ya, jadi sebetulnya semua pakan dari azolla ataupun ya. limbah-limbah pertanian kita fermentasi Pak. Ya, betul. Itu bisa tahunan, bukan hanya 1, 2 sampai Oke, 6 bulan. Jadi Bisa berarti disimpan tadi akan lama. mengatasi masalah kalau terjadi ketergantungan Kekurangan pakan pakan ini. tadi ya. Ya. Di musim Oke. kemarau khususnya seperti sekarang ini. Luar biasa nih Pak Iya, baik Bupati, sekali. barangkali ini bisa Mungkin ini Pak Biato. Jadi tadi disampaikan kebetulan ATS itu adalah satu yayasan dengan Niki PGRI Semarang dalam rangka perubahan bentuk menjadi universitas. Iya. Dari satu yayasan, sehingga kami bilang saya selaku rektor Niki PGRI Semarang sekaligus membawa ATS sebenarnya. Iya. Sehingga Bapak ini tadi dari Batur Sari, kami ke sana dan ini bukan ini kebetulan yang mahasiswa sekarang adalah angkatan yang ini. Sebelumnya sudah ada angkatan sebelumnya. Jadi ada yang meneruskan, mengembangkan, ada yang sudah tumbuh tinggal dilakukan pendampingan. Ini Bapak ini memang luar biasa. Jadi bahkan sebenarnya dari para peternak bisa pesan sebenarnya inginnya seperti apa toh? Kami yang akan mencoba mempolakan. Yang kedua sebenarnya kami banyak peneliti ya Pak dari dosen Pak Bupati juga yang saya kira nanti bisa kita kembangkan bersama-sama, termasuk untuk ternak ayam dan sebagainya. Jadi dari kami walaupun dari keguruan Pak Bianto, kami kan punya banyak ahli juga dari Pak biologi. Bupati, saya ada usul konkret aja Pak. Bagaimana kalau ini program ini kita kembangkan aja Pak? Ya. Nah, artinya terus tadi butuh modal. Ayo, coba Bang. Ya, kita rembuk sekarang Kita bikin juga. program 1 tahun sampai akhir Desember apa? Wah. Ya, silakan. Terus banknya harus mendukung. Iya. Harus dukung Pak. Ya, kalau perlu dari uang-uang kita betul-betul dipakai di sana Pak. Coba Pak, komentar Bapak. Terima kasih. Sebagai bank yang mengusung visi bank terpercaya menjadi kebanggaan masyarakat, Ya. mampu mendukung pembangunan daerah, maka Bank Jateng senantiasa mendukung program-program pemerintah, utamanya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pak. Ya. Dan Bank Jateng membuka akses luas-luasnya untuk pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Hal itu tercermin dengan salah satu visi kami, Pak, jadi mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan retail banking. Jadi sudah jelas, jadi untuk segmen pasar Bank Jateng itu memang untuk segmen retail, Pak, cocok untuk UMKM. Jadi mungkin tidak ada alasan tadi dari Bapak yang mungkin takut ke bank, Pak. Jadi memang sudah ada beberapa skim kredit dari Bank Jateng. Salah satunya kita kerjasama dengan Dam Mandiri, Pak ya. Jadi untuk kredit budi itu memang sudah lama sekali sebenarnya, Pak. Sudah kurang lebih tahun 2004. Perkembangannya juga sangat bagus, Pak. Jadi
kemudian tingkat kesehatan atau kredit bermasalahnya juga sangat rendah. Di skema kredit ini memang diperuntukkan kepada usaha-usaha yang sebenarnya layak, visible, tapi belum bankable, Pak. Jadi untuk persyaratan teknisnya itu tidak sepenuhnya bisa dipenuhi. Jadi Bang Jateng siap untuk memfasilitasi. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Bang Jateng. Iya. Saya usul konkret, maksud saya begini Pak Rektor, itu kan Bapak tadi ada beberapa posdaya sudah? Ya. 17 berapa? 300, Pak. Oh, posdaya. Posdaya. Ya. Posdayanya berapa? Yang sudah kita bentuk itu jumlahnya 300 posdaya. Oh, 300 posdaya lah. Dari 300 itu yang punya potensi seperti itu di mana? Dipetakan, Pak. Mungkin nanti dibantu Dinas Pertanian, Pak. Ini supaya langkah konkret aja, Pak. Ini jangan jadi kita jangan hanya ngomong-ngomong aja, tapi ada program konkret, ada action plan yang terencana dan terukur. Ada targetnya. Ada target-target. Jadi nanti di bawah komando Pak Bupati, Bapak membuat semacam studi kelayakan seperti tadi 7 juta. Itu harus dibiayai berapa tahun, Pak? Bunganya berapa? Itu kan belum dihitung barangkali. Nah, nanti Bapak yang membantu menghitung kelayakan dari pemilikan dari peralatan tadi, Pak. Nah, setelah itu nanti Bapak dipetakan, Pak, dengan Dinas Pertanian posdaya mana yang memang akan dimulai. Katakanlah mulai dari 5 dulu atau 10 dulu. Ya, Pak, paling 70 juta kan, Pak ya? Nggak belum mencapai 100 juta. Saya kira siap Bang Jating untuk membiayainya ya. Nah, tapi jelas konkret, Pak. Dan kalau bisa bulan November atau ya paling lambat November ini sudah bisa jalan, Pak Bupati. Kalau boleh saya usulkan begitu, Pak. Jadi konkret lah. Kalau memang betul-betul Pak Rektor ini ya Pak ya. Untuk Demak kita baru 16 ya posdaya. 16. Ini ya 300 itu di 300. Tapi dilihat potensinya memang ada nggak potensi untuk itu. Jadi kalau umpamanya dari 16 itu ada 5, ya 5 dulu dikerjakan umpama itu, Pak. Nah, nanti diharapkan nanti bisa berkembang ke tempat lain, Pak, ke desa-desa lain. Ini sekedar usul, Pak. Tapi terserah Pak Bupati yang punya daerah. Ya itu aja. Iya, apalagi kalau dilihat perkembangan yang begitu pesat dengan sentuhan teknologi tadi di fermentasi, dia bisa tahan di Ya, inilah yang disebut bahwa Bapak Ibu sekalian, satu pendekatan ekonomi, sistem ekonomi baru yang namanya ekonomi biru. Ekonomi biru itu adalah suatu pendekatan industri yang tanpa limbah, itu ya. Jadi dengan menggunakan produk-produk lokal dan betul-betul setiap ada limbah itu bisa dijadikan bahan baku untuk produk yang lain. Nah, ini menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Dan saya kira intinya itu, Pak Bupati, untuk mengatasi kemiskinan, jawaban satu-satunya atau kata kuncinya adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Dan melihat potensi Demak, saya kira luar biasa sekali. Nah, tinggal sekarang adalah teknologi yang tadi, teknologinya sudah ada dari IKIP. Banknya, modalnya sudah ada, apalagi maksud saya, Pak. Jadi Bapak tinggal menjadi komandan saja untuk go, gitu aja lah. Tapi tentunya direncanakan dengan baik, terukur, terencana dengan baik. Ada target-target tertentu. Ini saya usul saya Pak konkret, Pak, supaya pertemuan ini tidak sekedar hanya omong-omong, tetapi harus punya program yang konkret ke depan ini, Pak. Saya kira itu, Pak Bupati. Monggo, dari Pak Bupati mau menyampaikan komentar ini. Siap ya Pak Bupati ya, siap. Baik, karena memang ini untuk kepentingan masyarakat, jadi tidak hanya satu kelompok saja, nanti akan tumbuh banyak kelompok yang nanti bisa terjamin tidak akan kekurangan pakan, karena itu bisa disimpan sampai lebih dari setahun waktunya. Baik, Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Sudah ada komitmen yang terbentuk untuk memajukan dunia pertanian yang lebih luas lagi di Kabupaten Demak. Saya minta IL-nya lagi ya. Arum Dalu, mandiri selalu. Kita beri tepuk tangan untuk lagu berikutnya, yaitu lagu Keramat. Posdanya sudah terbentuk lama, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perguruan tinggi. La 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 la. La 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 la.
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. La 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 doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. La 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 la. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung, bukannya tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. La 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 la. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. La 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 la. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. La 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 la. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung, bukannya tempat kau meminta, bukan lautan, bukannya tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. La 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 la. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih adik-adik, silakan kembali ke tempat. Iya, cukup bagus sekali. Saya mau tahu dulu, ada kepala sekolahnya yang hadir bersama kita. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kepala sekolahnya. Terima kasih Ibu, sangat kreatif sekali. Mereka tadi itu harus ditindaklanjuti ya Bu ya, dibina terus. Baik.
Iya, senang sekali ya Pak ya melihat anak-anak muda yang begitu kreatif. Mudah-mudahan mereka tetap berkreatif positif nanti sampai besar nantinya. Dan Pak Bupati, kita tadi sudah membicarakan banyak sekali permasalahan di Demak dan mengenai kesehatan. Nah, ini boleh disinggung Bapak apa saja yang sudah dilakukan? Barangkali ada prestasi-prestasi dari Demak atau hal-hal yang harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan kondisinya. Silakan Bapak. Jadi alhamdulillah di Demak ini kita punya komitmen dalam rangka bagaimana kesehatan masyarakat ini harus kita perhatikan. Iya. Tanpa kesehatan saya kira tidak mungkin. Betul. Masyarakat itu bisa kemandirian, kemudian bisa berbuat, kemudian bisa kita berdayakan. Kita tidak bisa berbicara masalah kelompok yang harus bekerja giat pertanian yang begitu maju apabila masyarakatnya kesehatannya rendah sekali. Baik. Jadi alhamdulillah Demak ini sekarang ini 2012 kemarin itu pemerintah daerah sudah mengalokasikan kurang lebih 7,5 miliar rupiah, sedangkan dana dari Menteri Kesehatan itu kurang lebih 9 miliar untuk kesehatan di Demak ini. Posyandu udah hidup semua lagi Pak. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Jadi untuk mengantisipasi berkaitan dengan ibu yang melahirkan itu meninggal, kematian ibu akibat melahirkan, diantaranya kita mungkin kita kembangkan di posyandu dan sarana kesehatan yang ada di situ. Ini adalah satu upaya-upaya dalam rangka masih cukup tinggi Pak kematian anak ibu. Jadi di Kabupaten Demak itu ibu melahirkan dari data tahun 2012 itu terdapat kurang lebih 21.000 lebih ibu melahirkan. Kemudian dari jumlah tersebut yang meninggal akibat melahirkan itu sebanyak 17 orang. Sedangkan bayi yang lahir itu sebanyak 21.174 yang lahir, tapi jumlah yang meninggal itu 119 bayi atau 5,6% dari per 1.000 kelahiran hidup. 1.000 kelahiran ya. Jadi ini merupakan satu hal yang kita syukuri bersama. Ya, betul, satu prestasi ya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Jadi itu karena di sana posyandu sudah berkembang lagi Pak ya. Puskesmas juga sudah berkembang. Kemudian kita juga meningkatkan peran dari kader di desa dalam rangka mencapai desa siaga dan desa yang dapat menolong diri sendiri, yaitu mengenai ibu hamil, kemudian balita. Banyak dan Bapak desa siaga di sana? Ada berapa banyak? Jadi seluruh desa di kelurahan di Kabupaten Demak itu ada 249 desa dan kelurahan itu telah memiliki bidan desa dan pos kesehatan masing-masing desa itu. Alhamdulillah kita di Demak ini ada 27 puskesmas tersebar di 14 kecamatan. Dari 13 puskesmas rawat inap dan 14 puskesmas rawat jalan. Pokoknya tidak ada warga yang sakit tidak bisa berobat gitu ya Pak ya, tidak ada alasan walaupun dari puskesmas dia harus dirujuk ke rumah sakit harus tetap dilayani gitu ya Pak ya. Baik, itu adalah komitmen yang baik. Mungkin bisa dibantu Ibu untuk desa-desa siaga, karena ada juga Ibu dari Kepala Dinas Kesehatan dari Demak. Iya. Apa ya kiat-kiatnya Bu sampai punya keberhasilan yang luar biasa nih. Terima kasih Bapak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kami mempunyai desa siaga. Semuanya di Kabupaten Demak ini sudah desa siaga, di mana yang semuanya masih sebagian besar masih taraf pratama. Sehingga kami juga kiat-kiat dalam menurunkan angka kematian ibu antara lain adalah pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri, baik itu melalui kerjasama dengan PKK yaitu mengenai GSI, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi. Kemudian di sana juga di desa itu peran serta dari masyarakat terkait dengan kelas ibu hamil Bapak. Jadi kelas ibu hamil ini peran dari kader kesehatan maupun masyarakat sendiri, bagaimana mereka bisa istilahnya meningkatkan derajat kesehatan seorang ibu di dalam kelas ibu hamil itu, di mana di sana diajari senam, kemudian diberikan penyuluhan, makanan masalah makanan bergizi. Semua ibu-ibu yang hamil di sana mengikuti kelas itu. Ada di masing-masing ada, setiap desa ada Ibu. Jadi itu kiat-kiat antara satunya itu. Kemudian kita juga meningkatkan kegiatan posyandu. Di mana semua desa sudah ada posyandunya, minimal 2 atau 3. Aktif Bu ya posyandunya Bu ya. Aktif. Dari mulai kegiatan posyandu ini kita bisa mendapat banyak hal, baik itu pemeriksaan ibu hamil sampai dengan imunisasi bayi, dan tentunya sekarang akan dikembangkan lagi sampai ke imunisasi balita yang nantinya
melalui imunisasi pentavalen yang nantinya Maret akan kita laksanakan secara serempak. Jadi kegiatan di Posyandu ini peran bantu PKK juga sangat berperan banyak di sana. Mungkin itu Bapak ya. Baik, kita berikan aplaus kepada Ibu dan kepada Pak Bupati atas keberhasilannya ini. Ya, sebetulnya kalau ini sudah satu modal besar Pak ya untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek maupun menengah nanti Pak ya. Karena relatif masyarakatnya cukup sehat, itu sebenarnya satu modal yang luar biasa untuk dikembangkan lebih lanjut di sana. Tinggal pendidikan tadi, ya Pak. Tadi barangkali sedikit pendidikan Bapak tadi mengenai ada semacam akademi komunitas itu Pak. Itu karena mungkin lulusan-lulusan SMK masih banyak yang nganggur barangkali Pak ya. Ya. Barangkali untuk mengatasi masalah itu. Ya, di antara lain kan kita membutuhkan tenaga terampil sekarang ini. Ya, betul. Jadi siap pakai. Ya. Oleh karena itu dengan yang ya kita sudah melakukan sesuatu dalam rangka mempersiapkan anak itu ke depan. Tapi kan kita perlu ada satu penambahan nilai dari anak yang sudah dibina oleh dikatakan melalui SMK itu. Iya. Jadi karena banyaknya anak-anak SMK tadi yang sudah katakanlah sudah selesai, kemudian kan kita perlu peningkatan mereka sehingga pasca pasar itu bisa menangkap mereka sehingga sangat dibutuhkan, bukan diharapkan, bukan mereka itu mencari, tapi kalau bisa mereka itu dicari. Ya. Mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Di samping menciptakan pekerjaan, di samping juga mungkin katakanlah beberapa katakanlah ya kalau kita dalam rangka memberikan peluang kepada katakan pabrik-pabrik atau pengusaha tadi untuk dibutuhkan mereka itu. Jadi mereka nanti diharapkan itu dicari, bukan kita mencari. Ini sementara kan kita mencari ya, tenaga kan mencari itu. Kita juga siapkan supaya mereka itu dicari, dibutuhkan. Tapi biasanya Bapak kalau SMK itu kan mereka juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, industri. Jadi biasanya lulusannya itu kadang sudah dipesan. Ya, itu sudah. Tapi kan kita perlu lebih peningkatan mereka lagi. Baik. Tapi sebetulnya yang penting lagi kita dorong untuk berwirausaha Pak. Nah di sini peranan dari bank penting sekali Pak. Untuk ada skim ya untuk bisa memberikan modal awal pada mereka. Memang ini tidak mudah ini. Ini termasuk perjuangan saya yang tidak berhasil waktu saya menteri dulu untuk menyediakan suatu namanya seed capital, modal awal. Karena biasanya mereka itu nggak punya modalnya, modal dengkul Pak. Nggak, begitu lulus nggak punya modal. Yang sebetulnya tidak banyak lah, 500.000, 1 juta mau sebagai modal awal untuk mereka berusaha. Dan tentunya ada risiko uang itu bisa hilang begitu saja ya. Tapi itu sebagai cost of development itu, sebagai biaya pembangunan yang saya kira harus kita tanggung bersama. Pak Rektor tadi mau ingin menyampaikan. Jadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi memang sekarang membuka kesempatan bagi daerah yang punya potensi untuk membuka akademi komunitas Pak. Jadi akademi komunitas diharapkan memang perguruan tinggi yang tidak mampu menampung karena umum seperti Jepara misalkan, UKIR misalkan kan khusus, maka dibuatkanlah kesempatan untuk mendirikan akademi komunitas yang diberikan kemudahan luar biasa oleh pemerintah untuk pendiriannya. Kita harap saya kira Demak kalau punya potensi yang khusus misalkan pertanian misalkan sebenarnya bagus Pak ini Jambu misalkan ada khusus ya akademi komunitas untuk pengembangan misalkan jambu misalkan menjadi semacam hilirnya Pak ya, diolah menjadi apa gitu Pak ya. Ini sebenarnya yang seperti ini barangkali Pak Blimbing sudah bisa jadi bikin jus Pak. Saya kira itu Pak. Saya tadi sempat bertanya Demak itu terkenal belimbing, kok nggak ada belimbing gitu kan? Ternyata sudah di dalam botol belimbingnya. Oke, baik nanti kita coba. Belimbingnya dalam botol. Oke, baik. Tapi bagaimana dengan Bang Jateng tadi usulan yang disampaikan Pak Subiakto, beranikah memberikan modal awal bagi anak-anak lulusan SMK untuk memulai berwirausaha? Terkait komitmen Bang Jateng sudah saya sampaikan dari awal. Siap aja. Syaratnya memang usaha itu harus layak dulu Pak ya. Kalau itu memang layak kita bisa membiayai. Jadi apa kriteria usaha itu layak ya? Jadi usaha itu bisa mendatangkan keuntungan. Jadi bisa mengembalikan pinjaman sampai dengan lunas sesuai dengan kesepakatan. Di samping itu juga bisa menyisihkan sebagian untuk pengembangan usahanya Pak. Jadi kriteria layak itu terpenuhi kita bisa untuk membiayai. Bapak mungkin sudah tabur puja sudah ada ya?
Sudah ini mendengar ya? baru sudah tapi belum jalan. Nah itu Belum kalau bisa mulai. dijalankan, kita ada skim baru dari Yayasan Dharma Mandiri kerjasama dengan Bank Jateng yang diberikan pada satu kelompok. Nah, dimana kalau ada 10 orang, kelompok itu masing-masing itu bisa maksimum 2 juta tanpa agunan. Tanpa agunan kan Pak. Jadi kalau mamanya 2 juta kali 10 kan berarti 20 juta. Jadi mamanya tadi satu kelompok butuh mesin pencacah tadi makan itu dengan 7 juta bisa dari 10 orang itu bisa bergabung, kemudian bisa membeli satu mesin pencacah Dan tanpa agunan ya. tanpa agunan. Nah jadi kalau nanti program Pak Bupati tadi jadi, saya kira menggunakan skim itu aja Pak Kepala Pak Praja itu, menggunakan itu tanpa agunan. Saya kira nanti tanyakan pada pusat di sini sudah ada skim itu yang bisa dilaksanakan di sana. Nah ini barangkali suatu peluang kepada anak-anak SMK tadi, nah, tapi memang bisa dibimbing Pak Rektor ya, untuk apa usaha-usaha apa yang pasti harus ada pasarnya dulu Pak. Pasarnya tersedia enggak? Karena nanti memproduksi sesuatu pasarnya enggak ada atau pasarnya ada tapi rugi, nanti bangkrut Pak. Jadi pasarnya itu ada jaminan pasar, artinya jaminan harga juga. Harganya memang bisa layak untuk dikembangkan lebih lanjut barangkali itu. Jadi barangkali ini bisa membantu mengatasi Pak Bupati dan pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru Pak. Ini saya, potensinya luar biasa kalau kita dengar tadi dari Pak Bupati. Tinggal bagaimana potensi ini bisa kita kita rencanakan membuat program-program yang terencana dan terukur tadi Mbak Iya betul, karena memang Demak terkenal dengan pertaniannya ya. Satu lagi Pak Bupati, kami Yayasan Dharma Mandiri itu bekerja sama dengan Unsas Tegal ya, Pancasakti ya, Tegal itu. Itu mengembangkan rumput laut. Di sana tuh ada air payo nggak Pak? Payo, yang artinya antara sungai dengan di Demak ada. Itu dikembangkan semacam rumput laut. Itu Tegal berhasil sekali. Dan kita kita punya stok bibit rumput laut. Jadi kalau Pak Bupati ada tempatnya nanti kita akan bantu. Gratis Pak. Kita akan bantu, kita punya 1000 ton bibit rumput laut. Nah, bisa dikembangkan di sana. Kita akan bantu nanti pendidikan, latihan untuk mereka anak-anak SMK itu untuk rumput laut ini. Dan ini pasarnya tidak terbatas Pak. Tidak terbatas rumput laut ini. Karena kita kebutuhan dunia sangat besar sekali, di Indonesia juga sangat besar. Dan kekurangan. Sangat kekurangan dengan rumput laut ini. Dan ini mudah sekali tanpa biaya dan juga tanpa perawatan yang terlalu rumit, disebar begitu aja dalam waktu 1-2 bulan panen. Sudah panen. 2 bulan berikutnya panen lagi. Jadi kalau Bapak nanti barangkali ada Dinas Perikanan Kelautan di sini, kalau nanti mohon dibuatkan programnya Pak. Kami siap membantu bibit dan pendidikan, latihan, dan juga nanti Bank Jateng akan membantu untuk dari segi pendanaannya. Ini juga suatu potensi yang besar sekali Pak, untuk tadi menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak SMK tadi Pak. Jadi memang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin sejengkal lahan apapun, baik itu di perairan, di perairan payau ataupun di lahan pertanian, karena masih banyak lagi yang harus kita kembangkan potensi yang ada di sana. Memang benar Jadi Bapak, kalau untuk rumput laut. Insyaallah sudah untuk rumput laut Pak, kami nanti tunggu Pak. Kalau sudah jadi perencananya kita siap membantu Pak. Jadi akan dibantu bibit sebanyak berapa? Ya terserah. Terserah berapa yang dibutuhkan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Yayasan Dharma Mandiri. Harus ada langkah-langkah konkret, terobosan yang harus bisa menguntungkan masyarakat kita. Baik, Bapak di sini kita sudah melihat di display itu ternyata ada juga bahan-bahan batik dengan motif khas Demak ya. Pak Bupati mungkin bisa dijelaskan. Barangkali Bapak yang Bapak pakai juga khas Demak ini Pak. Bagus sekali Pak. Ya ini juga batik khas Demak ini. Saya kira ada 7 tempat Pak ya, ada 7 tempat yang memang sementara kita kembangkan dan kita bina, sehingga memang kalau kita lihat secara real ya. Jadi maaf ini kalau dilihat dari aspek bagian pemasaran itu kan kesulitan kita kan dengan bersaing dengan Pekalongan yang sudah mapan dan Solo. Tapi kita masih punya komitmen bagaimana kita kembangkan juga, sehingga katakanlah teman-teman kita di birokrasi itu kita wajibkan
untuk bisa jadi memanfaatkan pasarnya, Pak. ya. Ya. Satu Kemudian minggu juga penuh atau hari tertentu? 1 minggu 3 kali. Ya, harus begitu, Pak. Kemudian Betul, Pak. anak-anak Bagus. sekolah-sekolah kita juga kita harapkan Iya. untuk bisa memanfaatkan batik Demak itu sendiri. Ya, jadi artinya pasarnya itu masyarakat Demak Masyarakat sendiri. Demak sendiri harus kita- Saya kira tepat sekali, Pak. Sebelum keluar masyarakat Demak sendiri harus dalam tanda petik harus bangga gitu ya. bangga, Harus dan bangga. kemudian kalau toh memang itu ya berkorban sedikit, kalau jelek sedikit ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hanya Ya. Bangga dulu gitu ya. Jadi nggak usah ngelirik pasar yang jauh-jauh, dekat saja lah, itu juga sudah kita menjamin lah apresiasi, bagi Pak. para Memang perusahaan. harus ada dari pemimpin yang memang berani begitu, Pak. Iya, itu Kalau bangga. nggak begitu, wah saya Ada ini dukungan mestinya kuat, pemimpin ya. Indonesia harus berani begitu nih. Kan? Iya, iya. Bapak tadi ngomong batik Demak bagus, berarti Bapak berminat juga ini. Baik, dan kelihatannya ada juga pelaku UKM batik yang hadir Hadir bersama di sini kita. ada? Baik, Ya, silakan. Bisa Ya. diceritakan Ibu. Iya, usahanya sejauh ini sudah seperti apa, apalagi yang ingin dikembangkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengrajin batik dari desa dari Dukuh Kerapia, Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Di situ saya berdiri pertama kali membuat batik. Saya itu setelah mendapat pelatihan dari Banyuwangi waktu Ibu Pati Bu Endang. Saya mulai Tahun membuat berapa itu Ibu? Gimana Bu? Tahun berapa ya? Tahun 2005. Oke. Bulan Juli 2005. Saya sudah mulai membuat batik, dan bulan Agustus waktu di Demak ada karnaval, saya sudah berani mencoba ikut karnaval. Ya itu Bu. Tapi awalnya saya pertama kali itu konveksi Bu. Dari tahun 86 konveksi, lalu saya itu ada pelatihan batik, dan sampai sekarang konveksinya juga masih terus lanjut, terutama seragam-seragam sekolah. Yang dulu itu memakai batik sablon, yang sekarang alhamdulillah sudah saya sedikit demi sedikit saya masuki, saya promosikan dengan batik saya. Oh, bagus sekali. Begitu, Bu, ya. terutama sekolahan-sekolahan Pak, dari TK, SD, SMP, dan instansi-instansi lain, terutama itu rumah sakit umum Sunan Baik, Kalijaga Ibu sekarang Demak. sudah berapa banyak produksinya per bulan rata-rata? Rata-rata ya Bu, kalau di rata-rata tidak bisa Bu. Oke, ada iya, musim-musim Bu. rame gitu Iya, ya? musim rame. Ya. Dan saat ini saya baru produksi pesanan dari Bapernas KB Oke. itu, baru ini baru Ibu 100 juga potong. membuat motif-motif khusus Demak. Iya, motif-motif khusus Demak Apa juga saja itu Ibu? seperti nuansa pantai, Oh iya. dan sisik jambu blimbing. Di sini saya pasang di meja dan juga di ini. Seperti yang dipakai Pak Bupati. Iya. Bagus itu. Bagus itu, ya. boleh nanti untuk Pak Subiakto. Ya, Karena ya, ya. ternyata ada juga gambar-gambar potensi pertanian di sini Iya. gitu ya, ada jambu, ada belimbing. Ciri khasnya Demak itu memang hasil kebunnya itu jambu dan belimbing. Iya. Dan kebetulan tempat saya itu satu daerah itu satu kampung itu hampir semua mempunyai pohon jambu delima. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu, Terima sukses kasih. terus ya Bu ya untuk usaha batiknya. Silakan Bapak. Taufik Walid. Nah, ini pengusaha batik yang lain juga, silakan. Langsung aja. Karena kalau kita lihat motif-motifnya, memang Pak Bupati setiap daerah itu memiliki ciri-ciri sendiri ya, berdasarkan potensi apa yang ada di daerahnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan dari Ibu Siti Aminah tadi, beliau senior saya. Jadi begini, di Kabupaten Demak sendiri setelah berkembang sekarang non sewu Pak Bupati bukan hanya 7 tapi ada 10 klaster batik. Cuman memang yang lain belum tersentuh. Artinya selama ini sering sekali dari pemerintah daerah melakukan pelatihan batik
akan tetapi sayangnya Bapak tidak ada tindak lanjut untuk pembinaan ke arah yang lebih lagi. Jadi dulu pernah waktu ada pertemuan di Kabupaten Pendopo, kami pernah mengajukan bahwa kendala terbesar kami sebenarnya dari bukan di pemasaran Bapak, tapi di penyediaan bahan dan juga penyediaan tenaga kerja. Nah, dulu sempat kami mengusulkan karena di setiap kabupaten pasti ada BLK Bapak. Ya, di situ ada pembinaan untuk kursus batik, untuk pelatihan keterampilan batik. Karena begini, kami sempat berpikir dengan teman-teman itu berpikir bahwa kalau memang dari pemerintah daerah itu punya komitmen yang tinggi untuk pengentasan kemiskinan, sebenarnya begini. Sekarang di semua kabupaten Pemda itu sudah diwajibkan untuk memakai batik daerah. Ya. Nah, saya kalkulasi ada berapa ribu PNS, ada berapa puluh ribu anak-anak sekolah. Baru berapa persen, bahkan 0, berapa persen yang tersentuh yang memakai batik kita. Selebihnya batik printing, batik Pekalongan. Nah, kalau memang ada komitmen ke situ, kalau ada, karena gini Bapak, bisa saja kami mendatangkan tenaga kerja dari Pekalongan atau dari Solo atau dari dari Yogyakarta yang lebih ahli, tapi kan tidak bukan itu tepat sasaran, iya, karena kita tujuan yang lebih pemberdayaan tenaga kerja sendiri. Gitu, ya. Jadi mohon dari instansi-instansi terkait itu bisa menjembatani itu. Jadi nanti kita pernah bermimpi bahwa suatu saat kita juga seperti Pekalongan, paling enggak batik Demak itu menjadi tuan rumah di daerah Demak sendiri. Ngaten Bapak, terima kasih. Terima kasih. Jadi sampai sekarang masih kekurangan tenaga kerja ya. Betul Ibu. Dan bahan juga didatangkan dari itu mungkin. Dengan sendirinya meningkatkan kosnya juga. Terima kasih, kita paham. Silakan Pak Bupati langsung menanggapi. Sampai sekaligus barangkali waktu sudah itu untuk memberikan. Ya, terima kasih. Jadi begini. Jadi kita memang bagaimana mengembangkan potensi yang ada ini. Tetapi kita memang saya lihat itu kemampuan yang sudah mapan dari Solo, dari Pekalongan itu intervensinya kan sangat tinggi sekali. Itu persoalannya. Oleh karena itu kawan-kawan kita bina, kita lakukan sesuatu sehingga bisa bersaing. Berkaitan harga. Itu yang saya tadi tanda petik Pak, berkorban. Nah, itu. Mau nggak berkorban? Itu. Masyarakat Demak walaupun tadi saya sudah menduga Pak. Walaupun Bapak belum cerita tapi saya sudah menduga karena memang untuk menggunakan produk dalam negeri, menggunakan produk lokal itu memerlukan pengorbanan. Kemauan keras juga. Barangkali itu Pak. Saya mohon itu saya ikut membantu Bapak untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat Demak untuk mau berkorban Pak. Wis pokoknya elek sithik, larang sithik, pokoknya batik Demak. Nah, saya kira jadi kita sudah mewajibkan Pak. Jadi memang komunitas pemakai ini kan hanya Demak. Nah, maunya mereka kan semuanya itu kali ini kan bertahap. Jadi kita harus bertahap. Jadi pola kita bertahap sehingga hasil nanti bisa maksimal. Dan kesulitan mereka seperti untuk mendapatkan bahan baku yang mungkin tergolong mahal itu mungkin bisa difasilitasi dari kabupaten agar mereka, karena banyak juga ternyata sudah berkembang menjadi 10 klaster di sana ya Pak ya. Baik Bapak, kita sudah mendekati akhir, silakan apa yang ingin disampaikan untuk harapan-harapan apa lagi yang perlu untuk dukungan dari masyarakat? Ya, yang pertama saya kira jadi seperti dari IKIP tadi, IKIP PGRI, saya kira bukan hanya di satu tempat, tadi kita komitmen untuk mengembangkan di tempat-tempat lain. Betul. Sehingga kemanfaatan itu bisa menyebar di tempat lain. Yang kedua, saya kira masyarakat pun juga harus mulai kreativitas itu partisipasi harus kita kembangkan. Dengan demikian upaya-upaya yang kita menyatu tadi akan bisa Baik, terima kasih. Pak Rektor barangkali. Ya, saya kira kami dari KPGRI Semarang dan ATS siap membantu pemerintah Kabupaten Demak untuk pengembangan baik di bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan melalui program KKN kami. Dan perlu kami sampaikan sementara ini memang di Ngawen dan Batur Sari ini sudah cukup intensif, mudah-mudahan kita bisa kembangkan lagi di tempat yang lain. Oke, baik, terima kasih. Barangkali dari Bang Jateng ada komitmen lagi? Dari Bang Jateng tidak, dari Bang Jateng siap
mendukung apapun itu Iya. program pemerintah terkait dengan program kerakyatan, dan Bank Jateng tidak hanya melakukan istilahnya memberikan pembiayaan, tapi juga siap melakukan mendampingi pembinaan. Siap membina. Selama ini kita sudah melakukan memfasilitasi pameran-pameran, mengadakan pameran sendiri juga sudah sering sekali. Iya, baik. Jadi kalau memang sudah ada komitmen seperti itu, mudah-mudahan bisa ada jembatan yang cukup baik antara pihak perbankan dengan masyarakat sehingga tidak ada Saya keengganan kira lagi. cukup jelas, Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik yang pemirsa di rumah maupun yang ada di studio ini, komitmen begitu besar dari pemerintah daerah dipimpin Pak Bupati untuk bagaimana dalam waktu yang singkat ini bisa mengurangi ya rakyat Demak yang masih miskin ini untuk bisa lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Dan kami dari Yayasan Mandiri juga siap membantu, Pak. Siap membantu untuk terutama melalui posdaya ini akan kita berikan program, kita bangun satu program dengan dukungan dari Pak Bupati dan dari Pak Rektor maupun juga dari BPD. Kita buat program yang terencana, terukur ya di bidang industri pertanian dengan pendekatan ekonomi biru, yaitu industri tanpa limbah yang berbasis sumber daya lokal. Sumber daya lokal ini penting, kita harus tekankan di sini. Ya, kami siap untuk segera membantu itu ya. Oke, baik, siap ya Pak Bupati ya. Jadi terutama program jangka pendek untuk yang pembuatan alat-alat untuk pakan ternak dan juga rumput laut tadi, budidaya rumput laut. Baik, Bapak dan Ibu, saya minta yelnya lagi ya untuk yang terakhir. Arum Dalu Mandiri selalu, tepuk tangan yang meriah untuk Demak beramal. Baik, saudara penonton dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami dan kita akan ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang bulan depan. Mudah-mudahan kita akan berbicara dengan suasana yang lebih meriah lagi. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu terakhir. Selamat dan sampai jumpa. Berapa cara
Auditor Utama BPK Gatot Supriartono memenuhi panggilan polisi sebagai saksi kasus pembunuhan Holly Angela. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 hakim konstitusi, Anwar Usman dan Maria Faida Indrati, terkait dugaan suap Pilkada Lebak, Banten. Selamat malam saudara, TVRI kembali hadir ke hadapan Anda dalam Indonesia Malam, edisi hari ini, Rabu 16 Oktober 2013, bersama saya Norma Novika. Dan saya Doni Kusman Haji. Saudara, selain 2 laporan utama tadi, kami juga akan menyampaikan informasi dari Mina terkait pelaksanaan lempar jumrah oleh jamaah haji dari seluruh dunia. Ya, Anda juga dapat menyimak informasi mengenai kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat yang menghanguskan 80 rumah warga. Berikut Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, Auditor Senior BPK Gatot Supriartono hari ini memenuhi panggilan pihak kepolisian sebagai saksi terkait kasus dugaan pembunuhan Holly Angela. Hasil pemeriksaan terhadap Gatot nantinya akan menentukan nasibnya yang saat ini masih berstatus sebagai tersangka. Pihak kepolisian hari ini memeriksa Gatot Supriartono sebagai saksi dalam kasus pembunuhan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan yang menewaskan Holly Angela. Didampingi sejumlah pengacaranya, Gatot langsung menuju ruang penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan keterkaitan auditor senior BPK itu dalam kasus pembunuhan Holly. Berdasarkan kesaksian tersangka S yang merupakan sopir G, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menjelaskan status Gatot saat ini hanya sebatas saksi, namun tidak tertutup kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat fakta-fakta yang menguatkan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara kita panggil sebagai saksi ya, jadi pemeriksaan masih berlangsung. Kita lihat nanti hasil pemeriksaannya, apakah ada kaitan kuat dengan fakta yang sudah kita dapatkan, apakah ada hal lainnya. Tunggu nanti kalau selesai pemeriksaan. Motifnya. Sebelumnya, polisi menetapkan S dan AL sebagai tersangka pembunuh Holly Angela di apartemen Kalibata City. Di lokasi kejadian, polisi menemukan beragam barang bukti seperti peti, 2 gitar listrik, 1 bungkus plastik besar, tali plastik, dan 3 ransel. Desi Triwahyuni, Winda Satriana, TVRI melaporkan. 2 pelaku kasus pembunuhan Holly Angela, PG dan R saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut, 2 pelaku PG dan R berperan sebagai eksekutor pembunuh Holly Angela di apartemennya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kasus pembunuhan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan menewaskan Holly Angela diduga melibatkan 5 orang pelaku. 2 pelaku yakni Surya dan Latif kini telah berstatus sebagai tersangka dan telah ditahan di Polda Metro Jaya. Sementara 2 orang lainnya yakni PG dan R kini masih belum diketahui keberadaannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menuturkan pihaknya masih terus melakukan pencarian terhadap PG dan R. Apa udah tangkap Pak? Yang buruan 2 orang, inisial PG dengan R masih dalam pencarian, belum tertangkap. 2 pelaku yang masih dalam pengejaran tersebut berperan sebagai eksekutor pembunuhan atas perintah tersangka Surya. PG berperan sebagai perekrut eksekutor, sedangkan R dan L Rizky, pelaku yang terjatuh, berperan sebagai eksekutor. Desi Triwahyuni, Winda Satriana, TVRI melaporkan. Badan Pemeriksa Keuangan membebas tugaskan sementara Gatot Supriartono dari jabatan Auditor Utama BPK terkait kasus pembunuhan Holly Angela di apartemen Kalibata City, Jakarta. Pembebas tugasan sementara tugas Gatot sebagai auditor BPK ditetapkan mulai hari ini 16 Oktober 2013. Pembebas tugasan sementara tugas Gatot sebagai auditor BPK diputuskan setelah tim pemeriksa menindaklanjuti status kepegawaian auditor utama BPK Gatot Supriartono. Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ruistriawan menjelaskan, BPK telah mengambil langkah pembebasan sementara dari tugas dan jabatan Gatot sebagai auditor utama BPK terkait pembunuhan istri sirinya, Holly Angela. Langkah sementara yang diambil BPK telah disetujui seluruh pihak internal BPK menyusul dugaan pelanggaran status pegawai negeri sipil yang beristri lebih dari 1.
Tindakan BPK juga ditujukan untuk mempermudah pihak penegak hukum dalam memproses kasus pembunuhan tersebut. PP 53/2010 itu sudah mengatur bentuk-bentuk pelanggaran disiplin seorang PNS, dan BPK akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Gatot Supriartono bekerja di BPK sejak tahun 2005 dan tidak pernah memiliki masalah dalam pekerjaannya. Ia merupakan auditor utama bidang politik hukum dan keamanan yang selama ini mengaudit lembaga bidang Polhukam, termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Namun BPK menegaskan pemeriksaan Gatot oleh penegak hukum tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang pernah ia audit di tubuh Polri. Alvin Babel, TVRI melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa 2 hakim konstitusi, Anwar Usman dan Maria Farida Indrati, terkait kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten. Keduanya enggan memberikan komentar terkait dugaan keterlibatan mereka dalam pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. 2 hakim konstitusi Anwar Usman dan Maria Farida Indrati memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Nonaktif MK Akil Mohtar terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten. Maria Farida Indrati dan Anwar Usman merupakan hakim panel dalam sidang sengketa Pilkada Lebak, Banten. Maria dan Anwar tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya mengenai keterlibatan mereka dan peran Akil dalam perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten, keduanya enggan memberikan komentar lebih rinci terkait kasus tersebut. Untuk Akil, ya, terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten yang menyeret Akil Mohtar, KPK juga menangkap adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah, Tubagus Heriwardana, dan seorang pengacara Susi Tur Andayani. Andi Zulkarnain Malarangeng alias Koel mengaku ditanya penyidik KPK seputar Kongres Partai Demokrat, namun bukan aliran dana ke Anas Urbaningrum. Saat ditanya mengenai sosok Bunda Putri, Cul mengaku pernah melihatnya. Cul Malarangeng selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adik mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng itu mengaku ditanyai seputar Kongres Partai Demokrat, namun bukan aliran dana ke mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Cul Malarangeng menegaskan tidak mengetahui mengenai pengalihan suara dari pendukung Andi karena bersifat tertutup. Terkait sosok Bunda Putri, Cul mengaku pernah melihatnya. Namun saat ditanyakan mengenai apakah dia mengenal atau tidak Bunda Putri, Cul Malarangeng tidak bersedia menjawab. Sosok Bunda Putri pernah terlihat di salah satu foto tengah berdiri di belakang Andi Malarangeng yang tengah bermain catur. KPK mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik untuk tersangka Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mohtar. Akil Mohtar diduga menerima hadiah di luar penanganan perkara sengketa Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Setelah melakukan proses penyidikan terhadap tersangka Ketua MK nonaktif Akil Mohtar, penyidik KPK menemukan bukti-bukti baru kasus lain yang diduga melibatkan Akil Mohtar. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, penyidik KPK menyimpulkan adanya dugaan penerimaan hadiah dalam penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang diduga dilakukan oleh tersangka Akil Mohtar. Juru bicara KPK Johan Budi menyatakan terkait dugaan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Akil Mohtar. Akil Mohtar sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Akil diduga menerima suap dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. KPK kembali menegaskan pihaknya berwenang menyita dan memblokir rekening tersangka. KPK telah memblokir sejumlah rekening Akil Mohtar, namun belum menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Pengamat politik Cipta Lesmana mengungkapkan sosok Bunda Putri sudah terlihat jelas, namun berbagai pihak masih takut untuk membuka sosok tersebut. Cipta menegaskan Presiden SBY harus segera mengungkap sosok Bunda Putri seperti janjinya.
Pengamat politik Cipta Lesmana mengungkapkan sosok Bunda Putri sudah terlihat jelas dengan berbagai bukti foto Bunda Putri bersama Sekretaris Kabinet Dipo Alam, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Meski bukti sudah beredar, namun berbagai pihak masih enggan untuk membuka sosok Bunda Putri tersebut. Cipta menegaskan Presiden SBY harus segera mengungkap sosok Bunda Putri seperti janji SBY agar Partai Demokrat tidak semakin terpuruk. Kemarin ini tanggal 10 Oktober SBY dia ngomong apa adanya. Secara komunikasi apa? Itu ada meta meaning. Meta meaning itu artinya makna di balik makna. Dan SBY waktu di Halim dia janji dalam waktu 1-2 hari saya akan ungkap siapa sebetulnya Bunda Putri. Sebelumnya, Presiden SBY menggelar jumpa pers perihal namanya yang dikaitkan dengan Bunda Putri dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi oleh Lutfi Hasan Ishak. Komisi Kepolisian Nasional menilai oknum polisi yang lalai dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan hukuman sepadan, tidak sekedar etik disiplin. Kompolnas juga menilai kelalaian polisi terjadi akibat kurangnya evaluasi berkala terhadap anggota kepolisian dalam menggunakan senjata api. Kasus salah tembak yang dilakukan sejumlah oknum polisi mendapat sorotan tajam Komisi Kepolisian Nasional. Anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman menegaskan, seorang polisi tak boleh salah tangkap dan salah tembak dalam melaksanakan operasionalnya sehingga menyebabkan luka yang cukup serius terhadap korban. Kompolnas berpendapat kelalaian anggota polisi tersebut harus mendapat hukuman pidana dan bukan sekedar etik disiplin semata. Anggota kepolisian yang salah tembak diharapkan dapat diusut secara pidana agar menimbulkan efek jera sehingga tidak muncul lagi kasus-kasus serupa. Ya itu kan penganiayaan, apalagi itu sampai menimbulkan luka berat, sehingga itu harusnya proses hukum. Karena kalau selama Polri masih bersikap seperti ini, maka tidak akan ada efek jera dan kasus seperti ini akan terjadi terus, terjadi lagi. Kasus kelalaian polisi dalam bertugas terjadi di Koja, Jakarta Utara pada Sabtu malam lalu. Kasus salah tembak terjadi ketika polisi berupaya mengejar pelaku pencurian mobil yang hilang di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban bernama Robin Napitupulu terkena luka sobek di tempurung kepala dan pelipis sebanyak 20 jahitan. Marmita, David Harun, TVRI melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan rekening calon Kapolri Komjen Polisi Sutarman masih wajar. Sementara Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas menilai kinerja dan integritas Komjen Polisi Sutarman selama ini cukup baik. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kompolnas dan PPATK hari ini meminta masukan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman. Dalam rapat yang berlangsung tertutup, kedua institusi negara ini menilai rekam jejak Komjen Pol Sutarman di kepolisian tergolong baik. Kompolnas menilai Sutarman sangat loyal dalam menjalankan tugas. Kita menyampaikan memang ada hal-hal yang menimbulkan Sutarman, terutama soal bagaimana dia mengelola, bagaimana sengketa menghindarkan diri dari orang-orang yang bersengketa, bagaimana dia mengelola anak buahnya yang terlibat suap dan sebagainya.